ya. Dulu dibenci gitu ya, karena dikonversi dari minyak tanah gitu ya. Begitu juga sekarang rindu tapi benci. Bencinya kenapa? Ya. Karena barangnya langka. Barangnya langka begitu ya. Karena orang sudah menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok ini masyarakat. Karena untuk bahan bakar alternatif dalam hal ini minyak tanah ya, ataupun kayu bakar. Ya. Jadi sekarang mungkin hampir berimbang dan mungkin lebih mahal daripada LPG 3 kg. Ya. Dan kemudian efisiensi dan efektivitas waktu memasak itu memang sangat beda jauh dengan penggunaan hal lain ya. Termasuk kebersihan gitu ya. Termasuk kebersihan di dapur gitu kira-kira. Mengenai untuk siapa yang sebetulnya 3 kg terkait dengan regulasi yang Bapak sebutkan tadi bahwa di tahun 2007 harga LPG ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan penghasilan di bawah 1,5 juta. Jadi udah jelas-jelas bahwa di sini peraturan presiden tersebut bahwa yang berhak menggunakan LPG 3 kg subsidi itu adalah masyarakat atau keluarga yang mempunyai penghasilan di bawah 1,5 juta. Itulah yang diatur oleh pemerintah gitu ya. Inilah regulasinya. Cuma dalam hal ini peraturan presiden ini tidak menerapkan sanksi. Oke, itu di sisi lain ada kelemahan gitu ya. Artinya ada peraturan ketika dilanggar tidak bisa kita memberikan sanksi apa saja misalnya. Bahwa masyarakat yang di atas 1,5 kalau dia menggunakan atas 1,5 juta menggunakan gas LPG ini sanksinya apa? Itu sama sekali tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Di aturan turunan atau di keputusan menteri atau mungkin di tingkat bawah tidak ada diatur. Tidak ada diatur ya. Memang kami sudah meminta kalau memang tidak ada diatur seperti itu agar tepat sasaran, kami meminta suatu aturan dari pusat bahwa lebih baik ini penjualan dibuat tertutup. Tidak dilemparkan ke ke pasar gitu ya, di dalam masyarakat gitu ya. Bahwa LPG tersebut diberikan langsung by name by address. Seperti Raskin, kemudian PKH itu ya, atau ini ya. Langsung sudah ada nama-namanya. By name by address ya. Kalau memang ternyata di by name by address itu pun tidak diatur. Tidak diatur apakah hanya penerima Raskin untuk pengguna LPG ini, itu pun tidak bisa kami dapatkan korelasi ketentuan tersebut. Kalau memang ternyata hanya penerima Raskin itu mungkin kebutuhan ini untuk rumah tangga ya jauh lebih dari sangat cukup dengan penyebaran pangkalan yang ada sekarang ini. Karena untuk kebutuhan rumah tangga itu cuma mungkin 2 atau 3 tabung per bulan. Sementara rata-rata pangkalan itu minimal 1 kali atau 2 kali per minggu. Jadi dalam hal ini untuk alokasi masing-masing pangkalan untuk rumah tangga itu sebetulnya sudah sangat cukup ya. Nah, kemudian kenapa ini jadi disinilah yang jadi kendala terkait dengan usaha kecil dan mikro. Usaha kecil dan mikro inilah yang paling menyedot alokasi kebutuhan itu ya. Oke, baik, ukurannya misalnya terhadap itu, data yang ada misalnya ini, mengingat konteksnya di Mandailing Natal saja ini Pak Kabak misalnya, saya memang pernah melihat itu memang kenyataannya sehari-hari bahwa terjadi kelangkaan antri gitu. Nah, sebenarnya ukuran miskin yang tadi oleh data misalnya di Kabupaten Natal kemudian usaha mikro itu cukup enggak dengan jatah yang diberikan kepada Mandailing Natal oleh Pertamina? Cukup enggak kira-kira ini? Kalau untuk hitungan alokasi, ini jatah kami istilah itu alokasi. Alokasi kebutuhan yang diberikan oleh pihak Pertamina. Hitungan dari rumah tangga Raskin dengan usaha mikro. Ini ukurannya Raskin ya? Ukuran Raskin dengan mikro, data yang ada di dinas Koperasi UKM itu jelas
terjadi kekurangan lebih 100.000 tabung per bulan. 100.000 tabung per bulan. Karena kalau dihitung, Pak, berapa sebenarnya jatah kita? Jatah kita untuk 1 bulan itu melalui 2 agen total itu sekitar antara 110 ke 115.000. Berarti kebutuhan dikonversi dari data Raskin itu hampir 250.000 jadi gini, tabung. Untuk penerima Raskin atau Rastra yang sekarang Rastra, orang banyak itu terakhir tahun 2017 itu 26.000 ya. Jadi kalau dihitung pun rata-rata 2 tabung aja per bulan itu hanya 52. Nah, itu untuk rumah tangga. Ya, usaha mikro. Setelah kami verifikasi pengguna usaha ini menggunakan api dalam hal ini gas, itu dari 26.000 data usaha mikro UMKM di Kabupaten Mandailing Natal, dari 26.000 ternyata yang menggunakan itu ada hampir 7.000 ya? 7.000 pengguna. Mulai dari penjual bakso, penjual gorengan semua, kedai kopi. Nah itu rata-rata 1 hari 1 tabung. Minimal 1 hari 1 tabung. Kita rata-ratakan minimal 1 tabung per hari. Berarti kalau 6.000 atau 7.000, 6.000 lah. 6.000 pengguna kali 30 berarti 180.000. Itu saja kurang. Itu saja kurang. Belum lagi alokasi 115. Inilah yang menjadi kelangkaan di. Itu yang terjadi kelangkaannya gitu ya. Kelangkaan itu pasokan dengan kebutuhan itu tidak berimbang. Tidak berimbang ya. Belum lagi misalnya dihitung, ada nggak data dari dinas menurut pengawasan dan survei penggunaan itu tidak tepat? Berapa misalnya? Yang tadi saja misalnya kan dari subsidi itu yang jatah alokasi itu dengan kebutuhan itu sudah kurang. Belum lagi misalnya yang melenceng itu diperkirakan berapa tabung misalnya per bulan. Kalau melenceng ini mungkin ada beberapa pengusaha yang nakal ya. Dari omset penjualan mereka itu udah di atas ketentuan pengguna LPG tersebut. Tapi dari secara makro kami hitung jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Mandailing Natal lebih 95% itu adalah pengguna. Artinya mereka berhak menggunakan LPG 3 kg. Kalau sekelas restoran atau hotel di Mandailing Natal ini dihitung itu dari total kuantitatif itu lebih 95 itu adalah pengguna LPG 3 kg. Ya, nah ini artinya sebangsa dugaan atau ada nggak kira-kira data yang valid terkait dengan penggunaan itu? Nah pengawasan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi siapa sebenarnya Pak yang mengawasi itu? Misalnya tadi kan hanya gambaran saja 95% usaha menengah ke atas itu masih menggunakan LPG 3 kg. Siapa sebenarnya yang berhak mengawasi penyalahgunaan penggunaan LPG ini? Ya, dalam hal ini sebetulnya kita pihak pemerintah ataupun Pertamina sama-sama ikut memonitoring. Ya. Dalam hal ini kita juga karena keterbatasan daripada personil, kemudian ditambah lagi dengan tupoksi kami yang memang tidak hanya LPG yang kami urus ya, masih banyak yang lain. Ini ya kami berusaha semaksimal mungkin untuk artinya sewaktu-waktu atau dalam hal ini tidak terorganisir, maksudnya maksud kami ini bisa aja dadakan kami untuk sewaktu-waktu gitu ya. Waktu kami di jalan ada inspeksi, ada pasokan masuk. Di situ langsung kami kontrol. Dan mudah-mudahan memang setelah beberapa kali dan hampir kami setiap turun ke lapangan itu memang alokasi tersebut langsung terserap di lapangan. Baik, kemudian Pak Kabak, misalnya kita akan sampaikan bahwa pengawasan itu tentunya dilakukan oleh pihak Pertamina ya, barangkali begitu.
dan juga pemerintah daerah, meskipun belum jelas diatur dalam Kepres tadi bahwa sanksi diberikan. Yang sanksi ini Pak, sebetulnya yang bisa dikenakan sanksi, yang memberikan sanksi itu hanya Pertamina. Mereka dalam hal ini pangkalan maupun agen lebih takut ke Pertamina daripada ke pemerintah sendiri. Gitu. Nah itu kan kalau pangkalan gitu, atau bagi pangkalan gitu. Tapi bagi masyarakat itu, misalnya saya berkemampuan, saya beli gas itu, saya malah justru terbuka secara umum saya beli gitu. Kemudian ada yang melaporkan bahwa saya berpendapatan di atas 3 juta, bahkan 6 juta atau 9 juta pendapatannya per bulan, tapi menggunakan atau usaha tadi 95% itu misalnya masih digunakan oleh pengusaha di atas ketentuan pendapatannya, hotel atau restoran dan itu semuanya, itu kita tahu bahwa itu memang mereka juga misalnya melakukan. Siapa yang bisa menindak ini? Itu bagi konsumen gitu. Tidak tadi pada pangkalan, di pangkalan kemudian siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan pangkalan? Dalam hal ini sebetulnya kita himbaulah masyarakat. Dihimbau saja. Dihimbau, maksudnya masyarakat sendiri yang memberikan sanksi sosial. Sanksi sosial ya, Bang. Sanksi sosial dalam hal ini ya, kamu kan istilahnya pendapatannya lebih dari di atas 1,5 juta. Saya rasa lebih efektif, tapi kalau itu pun tidak didengar sama yang bersangkutan ya memang saya artinya rasa malu lah ya. Diharapkan malu ya, istilahnya dia memberikan sanksi sosial yang kita harapkan ya. Pidana nggak bisa ya? Kalau pidana itu udah ke ranah hukum. Karena ranah hukum ya. Pihak kepolisian yang lebih berat gitu ya. Bisa memberikan sanksi itu. Karena kalau di Pemda hanya sebatas himbauan ya. Artinya kami juga sudah mengeluarkan surat edaran juga terkait yang bahwa PNS itu sudah dikeluarkan dari Bapak Bupati, tidak boleh edaran bahwa PNS itu tidak boleh menggunakan LPG 3 kg. Walaupun PNS golongan 1-2 pun, karena PNS kita itu gaji pokok terendah itu udah di atas 1,5 juta ya. Iya, kecuali pegawai honor memang masih di bawah UMR ya. Baik, sahabat Start FM, bagi Anda yang masih tetap bersama kami, tentunya kami ucapkan terima kasih di dialog interaktif eksklusif bersama bagian perekonomian dengan tema gas LPG 3 kg untuk siapa? Kita akan beranjak nanti pada pertanyaan berikut, yaitu di semenjak tahun 2007 ini sudah pernahkah harga LPG 3 kg ini dinaikkan harga atau headnya? Kita minta nanti penjelasan selengkapnya, namun setelah pariwara berikut ini.